Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Febrianti dengan NIM 202220002. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen konflik dengan materi studi kasus konflik Galtung. Berikut paparannya. Jadi, sebagai upaya membangun teorinya, menurut Johann Galtung merumuskan konflik dalam satu segitiga, yaitu yang disebut ABC Triangle. Jadi, ABC dalam segitiga konflik Galtung merupakan urutan terbentuknya konflik yang terdiri atas A, yaitu attitudes, kemudian behavior, dan contradiction. Attitude mencakup asumsi, kognisi, dan emosi yang dimiliki satu pihak terhadap pihak lain. Attitude dalam konflik juga berarti adanya penolakan terhadap superioritas pihak lain. Asumsi yang dibangun yaitu bisa bersifat positif dan negatif, akan tetapi dalam konflik kekerasan, kecenderungan yang muncul adalah menciptakan asumsi negatif terhadap pihak musuh. Dan juga sebagai akibat dari kemarahan dan ketidakamanan. Behavior adalah mental, ekspresi verbal atau fisik yang timbul dalam konflik. Jadi tindak kekerasan, penghinaan, sikap dan tidak hormat, yaitu kejahatan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia, adalah bentuk-bentuk behavior dalam konflik. Sehingga behavior adalah bentuk aksi nyata yang ada dalam konflik. Kemudian adanya contradiction. Contradiction merupakan bagian penting dalam konflik yang menunjukkan adanya perbedaan ataupun kontradiksi tujuan antar pihak berkonflik itu sendiri. Contradiction itu menjadi bagian yang penting karena hal ini menyebabkan tindak kekerasan dan perilaku. Kemudian berikut adalah model-model analisis segitiga, yaitu yang pertama attitude, persepsi pihak yang berkonflik satu sama lain dan tentang dirinya. Kemudian B, behavior, perbuatan pihak yang berkonflik, dan juga contradiction, adanya pertentangan kepentingan. Dan jika apabila ketiga elemen ini terjadi, maka timbulnya konflik yang hebat. Kemudian, yaitu resolusi konflik Galtung. Jadi ada 3 tahap dalam penyelesaian konflik, yaitu pertama yang dinamakan peacekeeping. Jadi peacekeeping yaitu proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral, kemudian terbatas untuk menjamin adanya kesepakatan damai dalam suatu konflik dan mengatur hubungan antar negara itu sendiri dengan tetap mendukung otonomi dan kedaulatan. Kemudian resolusi yang kedua yaitu yang dinamakan peacemaking. Jadi peacemaking yaitu proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan. Jadi negosiasi cenderung sulit dicapai karena rentan terhadap perbedaan pendapat. Namun di sisi lain, negosiasi ini biasanya memberikan kemungkinan alternatif, yaitu adanya mediasi, kemudian menjadi pilihan lain untuk mencapai resolusi. Khususnya ketika konflik sudah merambat ke wilayah lain, maka sehingga perlu pihak ketiga sebagai penengah, sehingga resolusi ini dapat tercapai. Kemudian tahap terakhir yaitu ketiga, yaitu adanya peace building. Jadi peace building ini proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang kuat. Jadi melalui proses peace building ini diharapkan negatif peace menjadi positif peace. Jadi di mana masyarakat ini merasakan adanya keadilan sosial, kemudian adanya kesejahteraan ekonomi, dan juga keterwakilan politik yang efektif. Dan menurut Galtung itu mengembangkan konsep ini dari analisis kekerasan. Perdamaian negatif mencapai adanya perdamaian melalui kekerasan fisik,
hanya perdamaian positif dapat mencapai perdamaian dan juga dalam pembangunan perdamaian. Jadi di tahap ini mencapai perdamaian positif dengan menciptakan struktur dan lembaga-lembaga perdamaian berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan juga kerjasama. Jadi sehingga menangani secara permanen penyebab yang mendasari konflik dan juga dapat mencegah mereka untuk melakukan kekerasan.